Halo everyone, jumpa lagi denganku Farizara di channel Farizara Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan sejahtera. Sebelum aku memulai readingan, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah subscribe, like, share, dan komen di video aku. Buat kalian yang baru saja bergabung di channel YouTube aku ucapkan selamat datang, salam kenal dari aku Farizara. Dan buat kalian yang belum subscribe, aku tunggu ya subscribe dari kalian. Karena dengan subscribe, energi kalian bisa terkoneksi dengan energi di dalam kartu tarot aku. Sehingga bila mana aku readingan, insya Allah readinganku ini bisa resonate untuk kalian. Tetap support channel YouTube aku ya, agar channel YouTube aku bisa berkembang dengan baik. Buat kalian yang ingin request tema, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Buat kalian yang mau personal reading, bisa langsung hubungi kontak WA yang ada di kolom deskripsi. Seperti biasa, sebelum aku memulai readingan, aku beritahu kepada kalian bahwa ini adalah general reading. Bisa resonate, bisa tidak untuk kalian. Hanya resonate untuk kalian yang energinya ketarik ke dalam kartu tarot aku. Untuk itu, kalian cocokkan terlebih dahulu ya energi kalian dengan energi yang ada di dalam kartu tarot aku. Bila ada kecocokan atau kesamaan, walaupun tidak semuanya cocok, artinya readingan ini memang untuk kalian. Dan energi readingan ini bisa vice versa ya, atau terbolak-balik, tergantung situasi dan kondisi kalian. Juga readinganku ini bersifat timeless, tidak ada batasan waktu. Kapan saja kalian menonton video readinganku ini tetap berlaku untuk kalian. Readinganku kali ini untuk zodiak Aquarius dengan tema ternyata seseorang ini yang mengirim black magic kepadamu. Yuk kita mulai saja ya. Aku mau tarik untuk energi seseorang yang mengirim black magic kepada Aquarius. Oke, energi seseorang yang mengirim black magic kepada Aquarius. Kalau dilihat dari energi seseorang yang mengirim black magic kepadamu, Aquarius, seseorang ini memang ada ketertarikan denganmu. Meskipun dia menaruh hati padamu, dia ada perasaan takut dan khawatir kamu tidak mempedulikan dia, atau kamu tidak mencintai dia sebesar apa yang dia rasakan ke kamu. Dan dia takut menderitakan hal itu. Bisa jadi karena dia tidak percaya diri atau dia minder dengan kekurangan yang ada pada dirinya. Ada perasaan di dalam dirinya, ada kekhawatiran dia tidak bisa membahagiakanmu. Karena kalau aku lihat, seseorang ini seseorang yang kurang dalam hal materi. Dia juga mengalami penderitaan hidup. Sesungguhnya seseorang ini ingin bisa menjalin chemistry denganmu, ingin bisa masuk dalam lingkunganmu atau komunitasmu. Hanya saja perasaan dalam dirinya ada perasaan seperti merasa sendirian atau merasa tersisih. Dan jauh di lubuk hati dia yang terdalam, dia merasa tidak layak untuk mendampingimu. Karena di sini dia merasa tidak bisa membahagiakanmu. Permasalahan dia di sini adalah masalah uang atau materi. Dia belum punya landasan materi dan finansial yang kuat untuk membangun sebuah rumah tangga seperti yang kamu inginkan. Di sini kalau aku lihat dia juga mempunyai hutang
Dan selain masalah keuangan yang dihadapi, ternyata seseorang yang mengirim black magic kepadamu ini adalah seseorang yang punya masalah di pekerjaan juga, bahkan punya masalah di kesehatan juga. Selain yang aku sebutkan tadi, seseorang ini juga mempunyai komunitas yang tidak pantas ya di lingkungannya, di mana komunitas dia adalah komunitas di lingkungan di mana banyaknya skandal atau hubungan yang tidak pantas. Bersama seseorang ini, kamu akan mengalami banyak masalah atau masa-masa sulit. Bisa terjadi kemungkinan hubungan kalian ke depannya bisa retak. Seseorang yang mengirim black magic kepadamu memang seseorang yang menyukaimu, dia juga memperhatikanmu. Karena keluar kartu Ace of Cups, hubungan percintaan kalian dengan seseorang ini mulai berkembang. Hanya saja sepertinya kalian atau seseorang ini, seseorang yang mengirim black magic kepadamu tampak terburu-buru atau memaksakan hubungan untuk lebih serius ke tahap yang berkomitmen. Di sini kalau aku lihat antara kamu dan dia belum ada kecocokan yang erat atau dalam, hanya sebatas cinta. Bila hubungan kalian sudah cukup lama, karena di sini keluar kartu Five of Pentacles, kamu dengan seseorang ini terikat hutang piutang. Seseorang yang mengirim black magic kepadamu ini mempunyai hutang kepadamu. Dan seseorang ini, seseorang yang mengirim black magic kepadamu juga memberi kamu janji-janji ya, seperti janji kepernikahan atau pertunangan, untuk meyakinkanmu bahwa dia serius denganmu. Kalau aku lihat seseorang ini tidak pure mencintaimu, dia punya maksud-maksud tertentu atau maksud terselubung dalam mendekatimu. Sesungguhnya dia tidak secinta itu kepadamu. Dia mendekatimu untuk suatu tujuan tertentu. Dia ini pintar dan lihai. Bisa jadi dia terlihat tertarik kepadamu dan mendekatimu, tapi diam-diam dia juga mendekati yang lainnya. Tujuannya sama, karena kalau aku lihat dari kartu awalnya adalah Five of Pentacles, kemungkinan dia mendekati lawan jenis hanya untuk memanfaatkan lawan jenis tersebut dalam hal materi. Di sini dia lebih berperan sebagai manipulator cinta. Dia memakai black magic ini atau menggunakan black magic ini untuk menarik hati lawan jenis agar jatuh cinta kepadanya. Tentunya lawan jenis yang potensial ya. Artinya lawan jenis ini memiliki karir yang bagus, juga sudah berkecukupan dalam hal materi. Dan inilah yang ingin dimanfaatkan oleh seseorang yang mengirim black magic kepadamu. Bukan saja padamu, tapi juga pada lawan jenis yang lain. Ketika dia ada kesempatan untuk melakukan itu, dia akan melakukan. Tapi bila kamu tanya apakah dia ada perasaan cinta, iya, dia ada perasaan cinta terhadapmu. Hanya perasaan cinta itu terkalahkan oleh egonya sendiri. Egonya untuk memanipulasi, untuk memanfaatkan kebaikan lawan jenis itu sangatlah besar daripada rasa cintanya. Jadi perlu diragukan ketulusan cinta seseorang ini terhadapmu, karena dia ini banyak kepura-puraan, banyak kebohongan. Apa yang dia ucapkan kepadamu itu fake semua. Dia menyembunyikan keadaan dia yang sebenarnya padamu. Intinya, bila dia adalah seseorang yang kekurangan dalam hal materi, dia tidak akan mengatakan hal yang sebenarnya kepadamu. Dia akan menutupi hal tersebut. Dia akan menampilkan kepadamu sosok seorang yang sudah mapan dalam hal materi atau keuangan. Misal ya, dia ini mengatakan kepadamu, kamu bisa percaya kepada dia, tapi sesungguhnya dia bukan orang yang bisa kamu percaya. Dia mengatakan dia orang yang setia, artinya dia tidak setia. Bila dia mengatakan dia sukses di karir atau dia mampu secara finansial, artinya dia tidak punya apa-apa dan dia tidak berkecukupan dalam hal materi. Bisa jadi dia berbohong kepadamu tentang pekerjaan bila kamu menanyakan apa sebenarnya pekerjaan dia. Seseorang ini juga suka bergenit-genit dengan lawan jenis yang lain, karena dia sudah memiliki bekal black magic itu, jadi rasa percaya diri dia tumbuh. Dia merasa mudah mendekati lawan jenis yang dia mau untuk dia manfaatkan atau untuk dia ambil keuntungan dalam hal materi. Sesungguhnya di sini kamu juga merasa kamu dan seseorang ini, seseorang yang mengirim black magic kepadamu, tidak pernah ada kecocokan. Kalian sering bertengkar. Hanya saja kalau aku lihat di sini kamu masih bertahan
dalam hubungan ini. Mungkin kamu belum menyadari kalau seseorang ini tidak semanis yang kamu lihat. Karena kartu Seven of Swords ini muncul, semesta akan memperlihatkan kepadamu kenyataan yang sebenarnya tentang seseorang ini. Dan ini yang akan membuat kamu tersadar. Kamu akan tersadar tentang siapa dan bagaimana dia yang sebenarnya. Kebohongan-kebohongan dia yang nanti akan diungkap oleh semesta. Karena hubunganmu dengan seseorang ini adalah hubungan yang tidak ada kejujuran. Mungkin kamu jujur dengan seseorang ini, tapi dia tidak. Dia tidak jujur padamu. Kamu dan dia di sini kalau aku lihat sudah terjalin sebuah hubungannya, artinya kalian sudah berdealing dengan seseorang ini. Seseorang ini adalah kekasih kalian atau pacar kalian ya, atau calon suami atau calon istri kalian. Karena di sini sudah ada komitmen antara kamu dan dia, komitmen ke arah pernikahan atau pertunangan. Oke, aku mau lihat untuk energi Aquariusnya ya. Oke, energi Aquarius. Di sini ada The Devil, ada Eight of Pentacles, juga ada Nine of Cups. Pengaruh black magic yang dia kirimkan kepadamu ini sangat mempengaruhi jiwamu, sehingga percintaanmu dengan seseorang yang mengirim black magic kepadamu itu adalah percintaan yang menunjukkan kecanduan cinta. Kamu sangat tergila-gila dengan dia. Bisa jadi kamu cinta mati sama dia, atau kamu tergila-gilanya karena fisik atau nafsu belaka terhadap dia. Sepertinya kamu bertemu dengan seseorang ini dan seseorang ini membuatmu mabuk cinta. Kamu selalu memikirkan dia, bahkan kamu sampai susah makan, susah tidur karena dia. Bisa jadi kamu terobsesi dengan dia. Kenapa kamu bisa seperti itu? Karena ini akibat pengaruh black magic dari seseorang itu. Makanya kamu sepertinya sangat bergantung banget sama dia. Kamu takut kehilangan dia, takut dia meninggalkanmu, takut dia tertarik dengan lawan jenis yang lain. Itu karena pengaruh black magic dia. Bila black magic ini sudah hilang, maka pengaruh itu akan hilang pula. Dan kamu akan melihat dia B aja. Yang tadinya kamu lihat dia, misalnya ya, kalau dia laki-laki dia tampan, kalau dia perempuan dia cantik, itu hilang semua. Di matamu udah gak ada unsur itu, yang ada dia B aja, bahkan dia cenderung buruk. Bahkan ketika black magic ini sirna dari dirimu, kamu akan merasa, ih kok aku bisa-bisanya mau sama dia ya, padahal dia jelek banget, dia banyak kekurangan, dia tidak pantas buat aku, dia bukan tipe aku, seperti itu. Bila kamu sudah tersadarkan kembali. Tapi bila belum, efek black magic ini sangat mempengaruhi dirimu, karena dia ini terus-terusan mengirim black magic kepadamu. Tujuan dia memang satu ya, untuk materi. Ketika dia mendapatkan seseorang yang lebih darimu, menurut dia, kamu akan dia depak begitu saja. Untuk bisa lepas dari seseorang ini pun tampaknya sulit bila kamu tidak menghilangkan black magic ini, karena
di mana kamu tidak akan mudah untuk move on dari dia. Hubunganmu dengan seseorang ini, seseorang yang mengirim black magic kepadamu, sesungguhnya adalah hubungan toksik, hubungan yang menimbulkan trauma atau kenangan buruk. Di sini dia memanfaatkan rasa cintamu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia punya maksud tersembunyi kepadamu. Apa yang dia inginkan kepadamu selain materi, dia juga menginginkan tubuhmu. Bahkan ketika kamu ada masalah dengan seseorang ini atau terjadi pertengkaran, cekcok, dia akan memperlakukanmu secara tidak pantas. Di sini akan keluar kata-kata kasar dan kotor dari mulut dia, di mana dia memperlakukanmu secara tidak pantas, tidak menyenangkan, bahkan tidak hanya secara verbal, tapi juga secara fisik. Seperti misalnya tamparan atau pukulan, dan kamu akan dibuat tidak berdaya oleh seseorang ini karena seseorang ini adalah seseorang yang mengontrol dirimu. Dia ini mengatur apa yang harus kamu lakukan. Kamu dituntut untuk menurut apa mau dia, apa kata dia. Kalau aku lihat seseorang ini seseorang yang sakit ya. Mungkin dia ini adalah seseorang yang punya masa lalu buruk seperti kecanduan akan obat-obatan, atau kecanduan minum-minuman keras, kecanduan merokok, atau bisa juga free sex. Kalau aku lihat kamu masih ingin bertahan dengan seseorang ini hanya karena ada sesuatu hak milikmu yang belum dia kembalikan. Jadi kamu masih belum ingin benar-benar lepas dari dia karena sesuatu hal itu. Bisa uang kamu ya yang dipinjam oleh seseorang ini. Dan kalau aku lihat sisi buruknya dia yang lain adalah dia ini bila laki-laki, dia ini playboy, atau bila dia ini perempuan, dia ini playgirl. Energi kamu sendiri Aquarius, kamu ini seorang yang bekerja keras, kamu orangnya juga telaten dan sabar, juga tekun dalam pekerjaan. Kalau aku lihat, tampaknya kamu sudah break dengan seseorang ini. Seseorang yang mengirim black magic kepadamu, dan kamu lebih fokus untuk saat ini ke pekerjaanmu, lebih fokus mencari uang di sini untuk karir kamu ke depannya, lebih memfokuskan diri ke pekerjaan kamu. Dan akan ada suatu hari nanti kamu akan bertemu seseorang yang bisa memberikan kamu kenyamanan, kebahagiaan dalam hal cinta. Akan ada seseorang yang menaruh hati padamu. Seseorang ini akan mengajakmu berkencan. Kamu bisa mengenali karakter orang ini terlebih dahulu, jangan terburu-buru juga, karena kalau aku lihat ketertarikan dia kepadamu lebih ke arah sensual. Oke, aku mau lihat untuk hubungan asmara Aquarius ke depannya ya. Oke, bagaimana asmara Aquarius ke depannya? Ya, di sini ada past life relationship, true love, dan heart to heart conversation. Kalau aku lihat ya dari kartu yang keluar ini, sepertinya kamu akan bertemu seseorang di kehidupan masa lalumu. Seseorang yang sudah kamu kenal sebelumnya. Tampaknya ini adalah true love kamu ya, cinta sejati kamu. Jadi kamu menemukan cinta sejati dengan seseorang di masa lalumu. Entah itu siapa ya, yang sudah kamu kenal sebelumnya. Kamu akan menemukan cinta yang romantis seumur hidup kamu. Wah, ini sesuatu banget ya kartunya yang keluar. Yang perlu kamu lakukan di sini hanyalah percakapan dari hati ke hati kamu dengan seseorang ini. Perasaan dari hati ke hati ini yang ku maksud adalah perasaan jujur ya dari hati kalian satu sama lain. Dan ungkapkan perasaan yang sesungguhnya kamu terhadap dia, begitu pula dia sebaliknya terhadapmu.
Oke, seperti itu ya kartu angelnya berbicara. Ini bagus banget dan positif banget untuk Aquarius ke depannya. Oke, aku akan sepil untuk zodiak yang terkoneksi dengan Aquarius. Ada zodiak Pisces, ada zodiak Capricorn, ada zodiak Virgo, ada zodiak Taurus, ada zodiak Aquarius, ada zodiak Cancer. Akan spill juga untuk inisial nama seseorang yang mengirim black magic kepadamu. Oke, aku udah dapat ya inisialnya. Aku zoom dulu biar kalian bisa lihat dengan jelas. Terlihat ya. Di sini ada huruf T, ada huruf X. X itu mantan ya. Bila kalian sudah break dengan seseorang ini, seseorang yang mengirim black magic kepadamu, artinya dia sudah menjadi mantan kamu. Ada huruf U, ada huruf E, ada huruf H, ada huruf Y, ada huruf Q, ada huruf I, ada huruf A, ada huruf P, ada huruf O, ada huruf B, ada huruf S, dan ada huruf D. Inisial bisa berarti inisial nama panjang ya, inisial nama depan, inisial nama kecil, nama panggilan, nama keren, nama beken dia, nama sosial media, nama panggilan dia dari teman-teman yang populer, atau nama ejekan populer dia ya di kalangan teman-teman juga bisa. Nama panggilan sayang kamu terhadap dia juga bisa. Oke, seperti itu ya. Semoga bermanfaat untuk Aquarius. Terima kasih untuk Aquarius yang sudah menonton video aku ini sampai selesai. Tetap support dan dukung channel YouTube aku ya, Farizara Tarot. Jangan lupa klik tombol like dan share-nya. Juga aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video baru aku selanjutnya. Sampai bertemu lagi denganku, Farizara. Bye-bye dan thank you for watching.